hayati itu memang cukup banyak gitu ya. Jadi ada flora, ada fauna gitu. Jadi ini saya gambarkan ada yang hidup liar, ada yang hidup di sekitar kita, ada yang sudah bisa dibudidayakan, ada yang belum gitu. Nah, sebenarnya hutan-hutan itu adalah sumber plasma nuftah menjadi kawasan-kawasan banyak spesies jenis tumbuhan yang belum dibudidayakan. Itu amat sangat banyak sekali. Jadi contoh aja kalau durian saja yang sudah kita nikmati hanya baru berapa jenis, tapi itu ada puluhan gitu ya. Kemudian juga satwa-satwa itu kemarin yang seperti diceritakan sama Pak Fahrudin bahwa semuanya itu mempunyai peran masing-masing. Misalnya kelelawar, kelelawar kan sekarang menjadi salah satu yang menjadi biang penyakit itu kan. Kalau kasus di Sumatera itu perburuan kelelawar itu menurunkan produksi durian. Karena kelelawar itu, kalong itu merupanya juga mempunyai peranan di dalam mengawinkan itu ya, itu reproduksi gitu. Hal semacam itu, jadi itu buat kawan-kawan di pondok pesantren. Jadi karena saya dulu itu juga sering ke kegiatan-kegiatan dari memberikan informasi, kalau saya pikir dengan bekerja sama dengan pondok pesantren itu amat sangat efektif gitu ya. Karena banyak santrinya, banyak masyarakatnya, semacam itu. Jadi selain di pondok pesantren juga sekolah-sekolah umum. Kemudian berikutnya, slide berikutnya kita akan bercerita tentang habitat gitu ya, habitat satwa. Kalau yang ada di kita ya paling hutan tropis ya. Hutan tropis, mungkin juga ada lahan gambut di Kalimantan, Sumatera, atau sedikit savana padang rumput, itu ada yang di Jawa Timur, itu ada juga. Nah ini habitat-habitat inilah satwa-satwa itu tinggal. Jadi hilangnya habitat juga hilangnya satwa juga. Ini adalah kita akan cerita sedikit mengenai hal-hal yang terkait dengan satwa dan habitatnya. Kemudian berikutnya kita nanti slide berikutnya kami akan lebih banyak bercerita tentang flora fauna yang dilindungi di Pulau Jawa. Dia hanya sebagian aja ya. Itu ada oak Jawa, terus kemudian juga elang Jawa, badak Jawa gitu kan. Macan tutul juga hanya tinggal di Pulau Jawa aja. Di Sumatera sudah punah segala macam. Terus kemudian juga yang unik juga ini bunga bangkai atau bunga yang di Edelweiss kan. Ini kita lebih banyak cerita tentang satwa-satwa yang benar-benar dalam keadaan kondisi kritis. Sebenarnya di Jawa Barat juga ada namanya surili juga, itu juga kritis juga. Kukang Jawa juga kritis juga. Sebenarnya masih banyak juga. Nanti akan saya tampilkan beberapa perundangan untuk jenis-jenis satwa yang dilindungi yang ada di Indonesia. Inilah sebagian cerita-cerita. Kalau kawan-kawan yang berdekatan di ujung Kulon itu masih banyak juga gitu ya. Terus kemudian juga terus berikutnya. Nah ini sebenarnya kita apa sih yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan untuk kegiatan-kegiatan untuk pelestarian satwa, flora, fauna yang ada di sekitar kita. Kenapa? Ada beberapa hal yang pernah saya sampaikan bahwa di di websitenya Eko Pesantren itu bahwa hutan kita itu 1 menit itu 1 lapangan bola gitu. Hilang gitu kan. Tapi sekarang juga makin banyak satwa-satwa yang sudah kehilangan habitatnya. Dan yang slide terakhir itu menjadi pertanyaan kita bersama. Rumah kita itu sudah banyak yang hilang. Hutannya sudah hilang, habitat sudah hilang. Terus kemudian juga satwa-satwa mau
tinggal di mana gitu. Akhirnya juga banyak sekali tentang konflik satwa dengan manusia. Kalau bapak-bapak pernah mengikuti konflik satwa di Aceh antara gajah dengan perkebunan itu kan, atau di Sumatera, di Riau di Sumatera lah gitu ya, antara harimau yang memasuki perkampungan gitu, atau mungkin di daerah-daerah lain itu beberapa satwa yang memasuki perkebunan. Saya pikir juga adalah teman-teman yang tinggal di kawasan pinggiran hutan, ada monyet kunyuk itu masuk ke ini mencuri mencuri tanaman segala macam, dan itu karena akibat dari makanan mereka sudah habis gitu ya. Berbeda dengan kawasan-kawasan yang masih lestari segala macam, itu satwa-satwanya itu bisa aman, tidak pernah mengganggu. Kalau yang di Wekambas itu adalah gajah ya, gajah itu banyak sekali yang memasuki kawasan-kawasan, bahkan juga merusak dusun-dusun atau pondok-pondok yang ada. Dan inilah menjadi menjadi PR kita bersama. Jadi saya pikir kawan-kawan itu di pondok-pondok pesantren itu bisa melakukan kegiatan lokal, tapi dampaknya global, gitu. Artinya bisa melakukan kegiatan pelestarian satwa, pelestarian lingkungan, pelestarian lingkungan itu mulai dari diri kita sendiri, bagaimana membuang sampah tidak sembarangan, atau tidak memetik atau menebang pohon yang memang tidak diperlukan. Semacam itulah dari teman-teman dari pondok pesantren, banyak hal-hal yang bisa dikaji, bisa dilakukan untuk kegiatan. Dan ini juga kemarin yang sudah saya kasih ini barangkali nanti kalau misalnya pas sudah tidak, kondisinya sudah normal, sudah baik, insya Allah barangkali BPI UNAS bisa berkunjung ke pondok-pondok pesantren, bisa memberikan metode, modul, atau bagaimana cara-cara menyampaikan sebuah materi yang disenangi oleh anak-anak melalui permainan yang kemarin sudah sempat disinggung sedikit lah gitu ya. Yaitu kira-kira sih bapak-bapak semuanya, jadi kita lebih singkat, lebih gitu ya. Mudah-mudahan nanti kalau misalnya ada pertanyaan ya silakan saja, kalau enggak di chatting itu kalau ada pertanyaan, kalau enggak sempat gitu nanti bisa, mudah-mudahan insya Allah bisa kita. Begitu dulu secara ringkas singkat. Silakan untuk berdiskusi kita. Lebih senang berdiskusi kita bertanya. Terima kasih Pak Edi atas pemaparannya. Ya, jadi ini ya, ternyata Indonesia itu adalah negara yang boleh dibilang negara yang sangat kaya dengan keanekaragaman hayati ya Pak. Dan nggak semua negara di dunia ini mempunyai kekayaan alam seperti itu. Cuman sayangnya sekarang justru karena kita punya kekayaan yang sangat banyak itu, justru menjadi persoalan juga, karena rupanya banyak yang mengincar gitu, entah itu melakukan perburuan satwa langka kita atau mengambil kekayaan kayak misalnya kayu-kayu dan hutan kita untuk dijadikan keuntungan pribadi seperti itu. Itu ada surat itunya sih, Desi, daftar daftar satwa-satwa yang dilindungi, mungkin nanti bisa di-sharing ya. Di-sharing ya, iya. Jadi yang saya kirim tadi. Ya. Jadi sebetulnya pemerintah sudah membuat ya Pak, sebenarnya daftar-daftar mana saja jenis satwa atau tumbuhan yang sebetulnya dilindungi gitu ya, sehingga itu tidak boleh untuk diganggu atau diburu atau diambil sembarangan gitu ya Pak. Iya, jadi ada sekitar 800-an jenis satwa gitu ya. Jadi dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 106 tahun 2018. Jadi perubahan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 2/20 jenis-jenis tumbuhan satwa yang dilindungi.
Itu semuanya itu ada sekitar 904 jenis satwa yang dilindungi gitu ya. Itu mulai dari jenis mamalia gitu. Jadi mamalia itu binatang-binatang menyusui yang besar gitu kan. Mulai dari jenis badak, gajah, monyet segala macam tuh, atau banteng, dan juga ada mamalia yang di laut juga seperti dugong, lumba-lumba. Kalau dugong itu ikan duyung itu, gajah segala macam. Juga ada jenis-jenis serangga, nanti bisa kita sharing. Jadi juga semuanya juga teman-teman paling juga belum banyak yang tahu tuh apa aja sih kabar-kabarnya gitu. Ya, baik. Ya seperti itu Bu Desinya. Kira-kira dari teman-teman dari pondok pesantren yang hadir di sini, apakah ada yang mau bertanya dulu atau ada hal yang ingin diklarifikasi atau diberikan penjelasan lebih lanjut dari Pak Edi? Kira-kira dari teman-teman dari pondok pesantren, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan bisa ditulis di kolom chat atau bisa juga memberikan tanda tangan menaikkan tangannya untuk bisa mau bertanya dulu ke Pak Edi atau bagaimana gitu. Ya mangga silakan aja. Kalau belum ada, saya boleh nanya dulu nggak Pak Edi? Ya mangga. Pak Edi bisa dijelaskan lebih lanjut nggak? Kira-kira sebetulnya apa sih manfaat kita punya kekayaan aneka-ragaman hayati ini? Kayak misalnya kita punya berbagai jenis hewan dan berbagai jenis tumbuhan. Apa sebenarnya manfaat dan faedahnya buat kita sebagai manusia atau kita sebagai orang Indonesia? Ya kadang-kadang kita yang belum paham banget tentang keberadaan satwa gitu ya, hanya seolah-olah penghias alam aja gitu kan ya. Burung bernyanyi, terus kemudian satwa-satwa yang menyuarakan suaranya, atau serangga yang berbunyi di malam hari, kupu-kupu yang berterbangan gitu. Tapi kalau kita tidak memahami dengan dengan perilaku satwa-satwa tersebut, seolah-olah ya itu mah sebagai ciptaan Allah yang memang mempunyai berhak untuk hidup. Tapi rupanya satwa-satwa ini juga mempunyai peran gitu kan. Mempunyai peranan di dalam kehidupan kita gitu kan. Kita nggak tahu bahwa cacing yang di bawah itu, wah emang cacing biasa. Tapi rupanya mereka juga mempunyai peran di dalam menguraikan sampah-sampah. Kita nggak kebayang aja sih kalau misalnya di hutan, itu di halaman kita atau di kebun kita itu tidak ada binatang-binatang yang tidak kasat mata gitu ya. Itu sampah-sampah itu tidak akan busuk gitu kan. Atau mungkin dengan serangga-serangga kita nggak paham, kupu-kupu, terus kemudian yang lain-lain, serangga yang lain, lebah, mempunyai peran untuk penyerbukan itu. Jadi ada tumbuh-tumbuhan yang bisa melakukan penyerbukan sendiri lewat angin, tapi ada tumbuh-tumbuhan yang perlu dibantu oleh satwa lain untuk melakukan penyerbukan perkawinan antara benang sari ketemu dengan putik. Atau di dalam hutan kita juga nggak paham, misalnya kayak monyet, kelelawar, segala macam. Mereka juga mempunyai peran di dalam menyebarkan biji-bijian. Misalnya dia memakan untuk disebarkan biji-bijian di tempat lain. Nah semacam itu karena mereka mempunyai peranan masing-masing di dalam hidup ini. Jadi misalnya kalau belajar tentang perilaku hewan itu memang amat sangat unik. Gitu ya. Misalnya ikan salmon itu yang di Indonesia tidak ada, mereka bertelur di hulu sungai, tapi besar lagi dia ada di lautan. Setelah besar dia kembali lagi ke hulu sungai, dia bertelur lagi, kemudian dia mati. Inilah perilaku-perilaku yang sangat unik tentang perilaku satwa yang ada di alam. Gitu. Ya semacam itu ya. Kalau di Kalimantan itu orang-orang masyarakat di sana, orang Dayak di sana. Sebelum ada ilmu-ilmu sekarang itu komunikasi, dia bisa mendeteksi di mana dia harus membuka ladang gitu. Kalau ada suara oak yang nyaring itu pas di sana ada
ada lahan yang bisa, lahan yang subur gitu kan, subur segala macam. Tapi kalau sekarang sih udah hal semacam itulah. Jadi satwa-satwa itu mempunyai peranan masing-masing. Kita nggak tahu, misalnya badak, gajah segala macam, mereka juga punya peran masing-masing juga. Ancamannya ya seperti itu tadi. Kenapa gajah segala macam sering merusak tanaman di kebun? Ya karena dulu itu ada daerah jelajah gajah. Gajah sudah mempunyai rute gitu. Kalau misalnya rutenya, kalau mungkin zaman dulu kalau diibaratkan mulai dari Serang ke Merak ke Pandeglang, muter-muter gitu kan ke gitu. Nah pas dia sampai di Pandeglang, wah ini hutan saya sudah menjadi kampung gitu. Semacam itulah di hutan tuh gajah itu udah selalu bergerak gitu. Hal semacam itulah, jadi satwa-satwa itu mempunyai peranan di dalam hidup kita. Itu juga belum digali semuanya gitu, belum digali semuanya. Tumbuh-tumbuhan juga seperti itu. Sekarang banyak orang juga back to nature, kembali ke alam untuk berobat ke alam. Jadi artinya banyak juga tumbuh-tumbuhan yang belum dimanfaatkan. Saya juga ada menulis buku tentang tumbuhan obat yang dari hutan. Itu saya jalan sekitar 350 meter, itu udah ketemu sekitar 30 jenis tumbuhan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat yang ada di pinggiran hutan. Tapi kalau sekarang kan nggak, pusing dikit minum obat turun panas gitu kan. Iya. Enggak gitu kan. Sakit Iya. perut minum ini. Jadi sebenarnya juga banyak sih tanaman-tanaman obat. Ya mudah-mudahan teman-teman dari pondok pesantren itu nanti mempunyai kebun koleksi tanaman obat gitu kan. Ada tanaman apa yang mungkin akan didesain sama PPI UNAS sehingga pondok-pondok pesantren juga mempunyai koleksi tanaman. Karena tanaman obat sekarang itu yang tahu juga sudah kakek nenek kita ya. Mungkin kalau kakek nenek kita udah pensiun jadi manusia, udah habis tanaman obat, ilmu-ilmu semacam itu. Kira-kira itulah Mbak Yesi. Ya, terima kasih. Pasti semua makhluk hidup yang ada di bumi itu mempunyai peran masing-masing. Karena kita masih belum tahu apa yang terjadi. Ya, terima kasih. Ini menarik sih Pak, karena sebetulnya saya pernah baca literatur karena justru Ibnu Sina, Bapak, kita menyebutnya Ibnu Sina, kalau orang Barat menyebutnya Avicenna, dia dikenal sebagai Bapak dokter ilmu kedokteran. Justru dia bisa menumbuhkan berbagai jenis obat karena dia orang yang paling rajin untuk mencari jenis-jenis tumbuhan yang bisa digunakan untuk obat-obatan. Sayangnya mungkin sekarang umat Islam justru jarang untuk mau melakukan penelitian ya tentang apa guna di sekitar kita gitu. Ya, apakah ada teman-teman yang mau bertanya terlebih dahulu sebelum saya nanti memberikan kesempatan kepada Pak Rudi untuk menyampaikan materi presentasinya? Ayo teman-teman santri nih, penerus bangsa nih. Kalau ada, bisa tulis di chat. Saya mau bertanya seperti itu, nanti tinggal. Nah, ini PP apa nih? Silahkan. Yo. Ini PPS atau Hariah, silahkan. Ada yang mau bertanya atau mereka memberikan tanggapan? Nggak ada suaranya ya? Videonya mati ya? Halo, Assalamualaikum. Tak ada suaranya. Videonya freeze ya? Apakah dari PPS atau Hariah akan bicara? Suaranya belum kedengaran. Kurang dekat kali, mungkin dideketin. Oh, mati ya?
Baik, mungkin sambil menunggu teman dari PP atau Haria untuk kembali bergabung, kita lanjutkan dulu kali ya untuk pembahasan berikutnya. Pembahasan berikutnya itu nanti akan disampaikan oleh Pak Fakhrudin Mangunjaya yang akan membahas mengenai fatwa MUI. Jadi mungkin bisa dijelaskan gitu mengapa Majelis Ulama Indonesia sampai mengeluarkan fatwa mengenai perlindungan satwa langka di Indonesia dan juga bagaimana sebenarnya pandangan Islam tentang alam dan lingkungan khususnya mengenai satwa-satwa langka ini. Baik, saya persilakan kepada Pak Fakhrudin untuk unmute suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semua? Alhamdulillah sehat. Terima kasih atas kesempatannya. Adik-adik sekalian, para ustadz, asatidz yang saya hormati, Pak Edi dan Ibu Yesi. Terima kasih atas kesempatan dan ya, kita bisa bertemu muka melalui Zoom ya dalam kesempatan ini untuk menyampaikan tentang fatwa MUI tentang pelestarian satwa langka untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Sebenarnya ini harus disampaikan kemarin karena kita tidak cukup waktu ketika mengadakan pelatihan di Banten dan kita merasa ini sangat perlu karena ini merupakan bagian dari modul yang dibuat oleh Pak Edi Hendras yang terkait dengan modul pesantren dan pelestarian satwa langka yang sudah semua di tangan Anda. Saya tadi ya, itu modulnya. Saya tadi men-share melalui WhatsApp group itu kelengkapan ya. Kelengkapan fatwa MUI itu berapa halaman itu, sekitar 20 halaman mungkin ya. Fatwa MUI PDF-nya saya sudah share dan itu juga yang akan sebenarnya saya share juga di sini yang akan nanti kita bahas. Tapi sebelum itu mungkin saya akan memberikan pendahuluan berkaitan dengan fatwa tersebut. Fatwa tersebut dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia secara nasional pada tahun 2014. Dan sebagaimana fatwa yang lain, banyak fatwa-fatwa itu diminta oleh masyarakat, diminta oleh orang yang membutuhkan bagaimana sebenarnya sikap daripada ulama terkait dengan hal-hal tertentu, terkait dengan hubungannya dengan syariat. Dan fatwa ini diminta sebenarnya oleh para ahli lingkungan, termasuk saya waktu itu. Saya bersama Kementerian Kehutanan mempelopori bagaimana sebenarnya pandangan Islam tentang fatwa tentang keberadaan makhluk-makhluk hidup selain manusia. Ya, makhluk hidup selain manusia itu ya binatang-binatang. Ya, kalau yang tidak hidup ya batu-batuan itu. Mungkin yang lain pohon-pohonan juga itu makhluk hidup selain manusia. Mereka hidup sebenarnya dan ada penelitian yang terkait dengan pohon-pohonan itu. Kalau kita menganggap pohon itu sesuatu yang sebenarnya tidak bernyawa, tetapi sebenarnya di dalam penelitian mereka mempunyai reaksi. Anda pernah membaca hadis kan? Pohon pohon di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu di Madinah itu khutbah selalu berada di bawah pohon itu. Kemudian ketika Nabi ingin pindah, beliau khutbahnya pindah dari pohon itu menangis. Pohon itu menangis. Lalu Nabi bilang, kalau saja saya tidak menghentikan, ya, menyuruh diam pohon itu, sehingga maka dia akan menangis sampai hari kiamat. Pohon saja menangis. Jadi kita harus tahu bahwa sebenarnya
makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah semua ini, yang ada di dunia ini, yang mati, benda mati dan hidup, itu adalah keseluruhannya adalah makhluk Allah. Yang semuanya itu, kata Allah, firman Allah, semuanya bertasbih kepada Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Tidak terkecuali telah bertasbih apa yang ada di langit dan di bumi. Kita orang-orang pesantren mesti memahami juga mengenai hal-hal seperti ini, karena al-arda masajid, ya. Jadi bumi itu adalah masjid. Tidak ada agama lain yang mengajarkan. Agama lain mungkin dia memilih-milih untuk tempat untuk menyembah Allah, menyembah Tuhan. Tapi kita di mana saja asal tempat itu suci, ya, tidak ada kotoran, itu kita bisa sholat di situ. Di terminal, di mana, ketika kita jalan turun sebentar mungkin kita bisa sholat di situ. Di pesawat kita bisa sholat, di mobil kita bisa sholat. Nah, hal-hal seperti ini yang menjadi pedulian kita, bahwa ternyata dalam beberapa puluh tahun terakhir, ya, kita tahu, kemarin saya sudah presentasikan, terjadi kepunahan massal yang sangat masif. Terjadi kepunahan massal yang sangat masif terhadap flora dan fauna yang ada di muka bumi. Nah, dalam laporan Intergovernmental Panel on Biodiversity itu, para ahli pemerintah, antar pemerintah ya, bergabung seluruh dunia ini sekitar 5.000 ilmuwan seluruh dunia mengatakan bahwa dalam 40 tahun terakhir ini yang terancam kepunahan itu sekitar 1 juta spesies. Ya, kita hanya tahu beberapa spesies saja yang sebenarnya sudah tidak ada lagi di alam. Misalnya badak Jawa itu yang ada di ujung kulon. Hanya satu-satunya spesies itu ada di ujung kulon. Terakhir tahun 2011 kemarin di Vietnam ada 1-2, kemudian dibunuh sama orang. Jadi terakhir di badak hanya satu populasinya itu, satu tempat komunitasnya itu di ujung kulon, badak terakhir yang ada di dunia yang berjumlah 1 yang namanya Javan Rhinoceros atau Rhinoceros sundaicus. Badak Sunda ya. Kalau Sundaicus itu kan orang Sunda, bukan Japanicus. Kalau Bos Japanicus gitu bahasa ilmiahnya itu, Bos Japanicus itu banteng. Nah, badak, orang utan, harimau ini semuanya hampir punah karena diburu. Juga burung-burung ya. Burung dan sekarang ini sangat masif kita lihat. Makanya list dari Kementerian Kehutanan itu kalau tahun 99 itu hanya sekitar 800, sekarang menjadi listnya itu bertambah menjadi 1.000 lebih yang dilindungi itu. Nah, kita merasa prihatin para aktivis lingkungan, orang yang mengetahui ke lapangan dan memahami juga kita karena belajar bertahun-tahun bahwa satwa-satwa ini sebenarnya berfungsi untuk menolong manusia, untuk membantu manusia. Oleh sebab itu kalau kita lihat mengapa ini kemudian para ilmuwan melindungi, kemudian secara pemerintah juga memberikan peraturan untuk tidak menangkap, kemudian tidak memperdagangkan secara ilegal ya. Ada yang boleh diperdagangkan secara legal, itu ketika memang satwa-satwa itu melimpah jumlahnya dan bisa diambil manfaatnya. Tapi kalau kita tidak bisa menternakkan, tidak bisa menjamin keberlangsungan hidupnya, itu yang diharamkan. Dan kemudian karena populasinya kemudian menjadi sangat rendah, ya jumlahnya komunitasnya di alam menjadi sangat rendah, maka kita dilarang untuk menangkapnya dan diharamkan. Itulah sebenarnya yang menjadi hujah, yang menjadi alasan dari dimintanya fatwa ini kepada MUI. Ternyata memang ajaran Islam yang sangat
universal, rahmatan lil alamin, memberikan petunjuk-petunjuk yang cukup komprehensif ya terkait dengan bagaimana sebenarnya hubungan kita dengan alam dan dengan satwa-satwa ini. Saya bacakan nabi yang siapa yang bisa saya kasih pertanyaan dulu. Siapa nabi yang menyelamatkan satwa-satwa ini pertama kali di dalam sejarah umat manusia? Silakan. Yang bisa jawab langsung di unmute ya. Di unmute. Siapa nabi apa yang menyelamatkan satwa-satwa ini dalam pengetahuan Anda? Silakan. Siapakah nabi kita yang tugasnya itu menyelamatkan satwa-satwa? Nabi Musa. Ini Bambang Herman mau jawab? Siapa? Nabi mana? Nuh. Nabi Nuh alaihissalam. Oke, ada lagi nabi yang lain? Nabi Nuh alaihissalam. Ada yang lain nggak jawabannya? Oke. Ada yang bisa buka Quran tentang Nabi Nuh menyelamatkan itu? Surat berapa? Coba ada Al-Quran di depannya. Buka surat Hud ayat 40. Siapa? Saiful Bahri. Bisa lihat di HP-nya ada Quran. Saya minta dibacakan surat Hud ayat 11 ya. Surat ke-11 ayat 40. Saiful Bahri. Coba di unmute. Apa dibilang begitu? Apa dibilang di dalam surat itu? Mungkin yang lain yang ketemu duluan. Ustaz Gapur. Siapa yang sudah ketemu? Pak Abdul Ghafur atau Pak Saiful Bahri nih? Atau Heri? Coba baca, Ustaz. Bismillah. Ustaz Abdul Ghafur, unmute. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. Astagfirullahaladzim. Terima kasih. Bisa dibacakan tafsirnya atau ini? Ada di depan tafsir nggak? Kalau saya bacakan. Ya, saya bacakan. Saya terjemahnya itu hatta ijaza amruna wa farat tanur, dan hingga apabila kami perintahkan datang perintah Allah dan dapur telah memancarkan air. Tanur itu apa namanya? Semuanya sudah set up gitu ya, semuanya sudah siap. Kapal Nuh itu sudah mau jalan. Ya. Kemudian Allah berfirman, ya, Allah berfirman, "Qul nahmil fiha min kulli zaujainin." Dan muatkanlah ke dalam bahtera itu masing-masing binatang, ya, dengan zaujahnya, dengan
pasangan-pasangan. Nah, yaitu binatang jantan dan betina. Nah, ini kan ada unsur pelestarian di dalamnya. Untuk apa itu Allah memberikan perintah itu kepada Nuh? Supaya satwa-satwa itu ikut juga. Kalau tidak ada satwa-satwa itu tidak ada sampai sekarang. Kalaupun tidak diselamatkan oleh Nuh, tidak ada sekarang satwa-satwa itu. Mereka akan punah. Tapi Nabi Allah Nuh diperintahkan untuk membawa. Nah, sepasang di sini ya. Sepasang di sini dalam arti komunitasnya itu ada yang mewakili. Nah, keterwakilan inilah nanti itu Anda bisa lihat tafsirnya itu terkait dengan bagaimana sebenarnya sepasang-sepasang itu mewakili dari keberadaan dari spesies individu atau komunitas yang ada di alam yang harus ikut di dalam kapal Nuh sebagai bagian yang diselamatkan bersama orang-orang beriman. Ya. Waman aman, dan orang-orang yang beriman. An amana wa ma amana wa ma'ahu illa qalila. Tapi tidak ada yang beriman bersama Nuh itu kecuali sedikit. Jadi orang-orang beriman pada saat Nabi Nuh itu ketika ditenggelamkan itu semua orang-orang yang ingkar. Jadi sebenarnya sisa-sisa kita nih ya. Orang-orang yang beriman di zaman Nuh kemudian bersama binatang-binatang itu, makanya kalau dibilang siapa nabi yang menyarankan konservasi itu Nabi Allah Nuh ya, menjalankan itu. Jadi ada teladan kita untuk hal ini. Nah, dan teladan itulah juga yang dipetik di dalam aktivitas, di dalam kegiatan-kegiatan kita melaksanakan pelestarian alam dan lingkungan. Kenapa? Karena mereka dibutuhkan di dalam kehidupan manusia. Kalau mereka tidak ada, manusia niscaya juga tidak akan dapat bertahan dengan baik. Anda bisa bayangkan kalau semut itu tidak ada, komunitas semut itu sangat penting, Pak. Kalau tidak ada mereka, tidak ada yang memakan sampah-sampah itu. Kemudian tidak ada yang mengurai karena dia kan bagian yang terakhir. Dan itu jenis semut itu banyak di seluruh dunia ini. Jenis-jenisnya banyak. Nah, saya akan bacakan saja tentang fatwa itu satu-satu ya, tapi saya sudah berikan kepada para ustadz sekalian tentang fatwa itu di dalam PDF. Jadi saya share sekarang ya. Ya. Jadi pada tahun 2014 atas permintaan dari para ahli-ahli konservasi, dan kita waktu itu memang dipertanyakan juga oleh para ulama kenapa ingin meminta fatwa. Sebab kita bilang kita secara ilmu pengetahuan sudah mengerti tentang eksistensi makhluk hidup. Tapi bagaimana ulama sebagai warasatul anbiya, sebagai pewaris Nabi, menjelaskan juga kepada umat bahwa secara ilmu pengetahuan kita tahu, tetapi bagaimana secara agama, perspektif Islam di dalam perlindungan satwa ini. Makanya kita tahu banyak sekali ternyata ya terkait dengan fatwa ini ayat-ayat Al-Qur'an. Misalnya ini ya. Nah, jadi di dalam ini misalnya di dalam mengingat ya, jadi Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah menimbang
bahwa dewasa ini banyak satwa langka seperti harimau, badak, gajah, dan orang utan, serta berbagai jenis reptil, mamalia, dan aves. Aves itu burung, terancam punah akibat kesalahan perbuatan manusia. Itu menimbangnya ya. Kemudian bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah di bumi. Jadi itu tugas kekhalifahan juga, kekhalifahan kita. Khalifatul fil ard, mengemban amanah dan bertanggung jawab untuk memakmurkan bumi serta seisinya. Jadi ini merupakan bagian dari kita untuk memakmurkan bumi. Yang C, bahwa seluruh makhluk hidup termasuk satwa langka seperti harimau, badak, gajah, orangutan serta berbagai jenis reptil, mamalia, burung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem dan ditundukkan untuk kepentingan maslahah manusia. Nah, nanti kita akan tahu bahwa eksistensi mereka ini sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Misalnya tadi Mas Edi bercerita mengenai mamalia atau bercerita mengenai orang utan, bercerita mengenai harimau yang sudah punah. Ya, harimau itu berfungsi untuk menjaga keseimbangan ekosistem, misalnya mengontrol hama ya. Hama, kalau di desa-desa itu ya banyak sekali babi, kalau tidak ada predatornya maka dia akan menghancurkan tanaman-tanaman. Tapi lebih dari itu fungsinya dia sebagai top predator ini ya, top predator itu seperti harimau, dia ini adalah satu binatang yang sebenarnya menjadi simbol. Banyak sekali kita temukan ya, baik itu simbol kerajaan, simbol tentara, itu menggunakan simbol harimau itu. Ya, artinya apa? Simbol dia itu mempunyai ketegasan, karismatik dan sebagainya. Dan dia tidak banyak jumlahnya. Tidak banyak karena dia dengan sifat alamiahnya dia itu menjadi sangat jarang. Misalnya beranak tidak beranak seperti tikus, 1 kali beranak 10. Tapi harimau paling beranak 2, 1 ya, paling 3 seperti kucing ya. Dan ditambah mereka sangat habitatnya itu sangat luas jangkauannya. Makanya orang-orang konservasi menganggap harimau ini sebagai flagship spesies atau spesies payung. Artinya kalau kita melindungi harimau, maka spesies-spesies lain ikut terlindungi karena dia raja sebenarnya. Dan dia itu home range-nya, home range itu wilayah jelajah, itu sampai 100 km. Bayangkan, 100 km itu dari Jakarta ke Banten, ya, sampai Tangerang, sampai Serang, sampai Sumur sana, ya itu jelajah harimau. Jadi harimau yang ada di Bogor, mungkin jalan-jalannya besoknya sampai ke sebulan kemudian ada di Pandeglang, gitu ya. Sayang saya sudah tidak ada harimaunya. Jadi dulu seperti itu. Jadi dia mempunyai home range yang luas. Nah ini dilindungi. Nah kemudian yang D, bahwa karena manusia wajib menjaga keseimbangan ekosistem dan kelestarian agar tidak menimbulkan kerusakan, mafsadah. Jadi ketika hewan-hewan ini punah maka akan timbul kerusakan. Kita tidak mengambil itu, misalnya kita mengambil ketika kerusakan itu terjadi tidak seperti tidak terasa ya. Kalau misalnya kita lebah saja, lebah kemudian kumbang, itu mereka mempunyai peran. Kenapa kita tidak boleh membunuh lebah ya? Dalam hadis itu dikatakan, karena lebah itu adalah selain dia menghasilkan madu, dia juga sebagai hewan penyerbuk. Anda bisa bayangkan kalau tidak ada penyerbukan terjadi, maka produktivitas buah mangga, buah jambu, buah apa saja yang mungkin kita perlukan kemudian membuahi dari putik ke benang sari, yang mengawinkan itu adalah lebah. Kalau tidak ada mereka, tidak kawin itu, dan paling berbuah cuma 1-2. Bayangkan, berbuah 1-2 mungkin terjatuh sama angin, tapi
mangga, jambu, rambutan, itu semua dibuahkan oleh lebah. Lebah yang bentuk yang bisa seperti yang trigonoma itu, atau kelulut kita bilang, atau lebah-lebah yang agak lebih besar. Jadi dia mempunyai peran untuk penyerbuk, dan itu tidak tergantikan. Buah sawit itu, pohon sawit itu juga diserbukan oleh serangga. Ya, kalau trigonema itu tidak hadir, maka kelulut itu, ya, lebah kecil itu, maka dia akan produktivitasnya akan turun, lebih banyak tidak berbuah. Nah, ini yang dimaksud dengan keseimbangan. Nah, juga mengacu pada nas-nas Al-Quran ini, ya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk berbuat kebajikan atau ihsan sesama makhluk hidup, termasuk di dalamnya masalah satwa langka. Jadi antara lain di dalam surat-surat ini, ya, wa ma min dabbatin fil ardi wa tayrin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum, dan dia adalah binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat juga seperti kamu. Jadi diuraikan di dalam fatwa ini bahwa sesungguhnya mereka, binatang-binatang itu umat seperti halnya manusia. Jadi kalau kita sesama umat, ya harus mengayomi, sesama yang ada di bumi harus mengayomi. Nah, kemudian ayat berikutnya adalah carilah apa yang ada dan apa yang ada dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan di negeri akhirat, dan janganlah kamu merupakan bagian kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, ya, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya. Wala tufsidu fil ardi, ya, jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi tadi. Jadi fatwa ini juga mengingatkan kita kembali supaya tidak terjadi kerusakan, antara lain kita mencegah terjadinya pembunuhan terhadap satwa, perdagangan satwanya yang dilarang, ya. Kemudian memperdagangkannya juga memburunya, yang menjadi daftar hewan yang dilindungi itu, ya. Nah, banyak ini firman-Nya, tidaklah kamu perhatikan sungguhnya Allah telah menundukkan untuk kamu kepentingan apa yang ada di langit dan di bumi, dan menyempurnakan untuk kamu nikmatnya lahir dan batin. Sesungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam, ya, dan bahtera yang berlayar membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan air dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia menghidupkan sesudah mati, dan seterusnya. Ya, banyak ini ayat-ayatnya, bisa dibaca, ya, nanti ketika tenang di pesantren, nas-nas ini mengapa dan fatwa tentang pelestarian satwa langka ini kemudian dikeluarkan oleh MUI. Karena urgent. Karena apabila tidak ada fatwa ini, maka umat Islam tidak mempunyai nasihat sama sekali tentang apa yang ada di sekelilingnya. Perlu kita ketahui bahwa bangsa-bangsa di dunia ini tidak mempunyai kekayaan seperti di Indonesia, di laut maupun di daratnya. Kalau Anda pernah ke Mesir atau pernah ke Timur Tengah, ke Maroko dan sebagainya, banyak lahan-lahan itu tidak seperti Indonesia, tidak ada kayu tumbuh, hanya batu-batuan. Kalau Anda pernah ke Mekah misalnya, ketika umrah begitu juga, kita ngelihat tidak banyak pohon-pohonan, ya, pohon-pohonan yang tumbuh di padang Arafah pun itu juga sumbangan dari Indonesia zaman Presiden Soekarno. Ya, jadi yang mempunyai banyak pohon itu ya Indonesia.
Jadi wajar saja ketika fatwa ini dikeluarkan oleh MUI untuk menghimbau, jangan dihabiskan semua. Bukan kita tidak boleh, tetapi kita mempunyai memanfaatkannya secara proporsional. Jangan sampai terjadi kepunahan. Makanya timbul fatwa ini memang kemudian diperlukan oleh Indonesia. Lalu setelah itu juga diikuti oleh negara-negara lain. Di Malaysia juga mempunyai fatwa yang setelah kita ini, kita ada juga fatwa yang terkait hampir sama dengan fatwa ini setelah melihat fatwa yang ada di Indonesia. Jadi umat Islam di sana juga mempunyai petunjuk bagaimana melestarikan alam dan lingkungan. Jadi ini ada beberapa firman ya, kemudian setelah firman ada nas dari firman, kemudian ada hadis ya. Nah, jadi ada 3 hal yang diungkapkan di dalam fatwa ini. Yang pertama nas Quran, kedua hadis, ketiga merujuk pada usul fiqh ya, usul fikih. Yang keempat bagaimana pendapat ulama. Pendapat ulama di sini tentu saja ulama-ulama yang klasik yang terkait dengan pemikiran-pemikiran yang umum ya, diterima oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini hadis Rasulullah juga ada di sini dari Ibnu Jarir bin Abdullah radhiyallahu berkata, sayangilah setiap makhluk di bumi, niscaya kalian akan disayangi oleh Zat yang di langit. Ya. Arhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangi yang di bumi, engkau akan disayangi oleh Zat yang di langit. Itu hadis riwayat Abu Daud. Jadi apa yang kita bersikap ihsan ya, baik terhadap makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi, termasuk pelestarian satwa, apakah kita mempunyai binatang-binatang yang ada di rumah, juga itu menyayangi, itu maka kita bersikap menyayangi, lalu Allah juga akan menyayangi kita. Banyak hadis-hadis yang lain, ini misalnya hadis mengenai anjing ini ya, anjing yang kehausan ini sudah sangat umum di pesantren, suka diriwayatkan bahwa kita berbuat baik kepada anjing yang kehausan saja itu menjadikan orang itu bisa masuk surga. Kemudian ada lagi di sini hadis tentang pohon ya. Tidaklah seorang muslim menanam satu buah pohon, kemudian dari pohon tersebut buahnya dimakan oleh binatang ya. Binatang buas, burung, atau yang lainnya, kecuali dia memperoleh pahala. Ini bisa disampaikan di dalam khutbah nanti ketika ustadz-ustadz memberikan khutbah di masjid, bahwa pohon itu akan memberikan sedekah jariah kepada yang menanamnya. Nah, tidak terasa itu ya, sama dengan kita memberikan sedekah kepada yang lain-lain. Kita mempunyai pahala dari situ. Siapa tahu dari itu bisa memberatkan timbangan kita di akhirat ya. Kita nggak tahu bahwa nanti ketika kita meninggal, dari pohon itulah yang akan membantu, karena pohon itu memberikan pahala. Kemudian Rasulullah melarang membunuh 4 jenis binatang: semut, lebah, burung hudhud, dan surat. Nah, siapa yang pernah lihat burung hudhud ini? Tahu burung hudhud apa? Burung hudhud itu burung pelatuk yang ada jambulnya itu. Saya punya fotonya, nanti saya terakhir saya. Burung pelatuk itu. Burung pelatuk itu punya, kalau itu tadi Mas Edi cerita mengenai perilaku binatang, dia punya perilaku aneh. Dia itu kan kerja terus, toknya ulat itu ya, tok terus. Kemudian ternyata kelakuan dia tiap hari melobangi pohon itu bekerja sama dengan burung yang lain. Jadi dia itu membuat rumah untuk burung yang lain. Di antaranya burung rangkong. Burung rangkong itu menggunakan sarang rumah yang dilobangin oleh pelatuk untuk meletakkan telurnya. Rangkong itu tidak banyak bertelur. Dan rangkong ini dia itu tugasnya memetik buah-buahan.
memakan buah, menyebarkan buah. Kemarin saya udah disampaikan ketika di Banten, sekitar 260 jenis dia itu mempunyai kemampuan untuk menyebarkan biji-bijian. 60 jenis, 260 jenis. Nah ini kan simbiose. Kita nggak tahu kalau nggak pernah meneliti ini. Burung rangkong itu kenapa dia sangat menjadi langka? Burung enggang ya, burung enggang yang ada moncongnya itu, dia makan biji, menyebarkan biji. Nah, dari kotorannya, dia menjadi petani di hutan-hutan. Dan dia membantu manusia. 24 jam ketika dia makan, itu dia menyebarkan biji sampai jaraknya itu puluhan kilometer dari induk aslinya. Di Banten masih ada itu. Jadi kalau kita sekarang ngambil buah atau ngambil kayu, mungkin itu ditanam oleh burung rangkong yang sarangnya dibuatkan oleh burung hudhud. Kan luar biasa itu. Ya. Kenapa ini dilarang? Kita baru tahu itu ayat-ayat kauniyahnya di alamnya seperti itu. Semut demikian juga tadi, lebah, burung hudhud, ada burung surat. Burung surat ini dia pemakan serangga. Ya, kita tahu kalau serangga terlalu banyak ya akan mengganggu manusia. Dan dia sebagai kontrol biologi kita bilang, ya, biological control. Jadi banyak manfaat-manfaat ini dan kita hanya baru tahu itu, yang lain-lain kita tidak tahu. Mungkin banyak rahasia yang lainnya, mungkin juga buat obat-obatan dan lainnya kita belum tahu. Dilarang juga membunuh binatang buas, ya kan? Kalau kita berburu, kita harus memakan binatang itu. Kalau binatang itu buas, tidak untuk dimakan, tidak untuk hanya iseng, berburu itu kita diharamkan. Ya, jadi jelas sekali bahwa ajaran Islam hanya mengambil yang mempunyai manfaat dari alam. Karena itu adalah semua makhluk Allah yang mempunyai fungsi. Nah, kita dilarang juga ini dalam hadis yang ini, kita dilarang juga ya. Kita dilarang juga membunuh semut. Kalau cuma semutnya menggigit satu terus kita bakar semuanya satu sarang gitu ya. Ini riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda bahwa ada semut yang menggigit seorang nabi dari nabi Allah. Ia memerintahkan untuk mencari sarang semut dan kemudian sarang semut itu dibakar. Maka Allah memberikan wahyu kepadanya tentang bagaimana engkau digigit satu semut dan engkau menghancurkan satu komunitas yang bertasbih. Jadi kalau misalnya satu semut yang menggigit kita, mengganggu kita, terus kita cari ini di mana akarnya, ya itu tidak boleh. Kalau satu semut ya kita sisihkan saja ya. Mengapa tidak semut yang menggigit saja? Karena semut itu bertasbih kepada Allah. Ya, hadis itu menegaskan larangan melakukan pemusnahan jenis satwa secara keseluruhan. Jadi tidak boleh. Nah, kemudian ini cerita mengenai seorang yang masuk neraka karena dia menahan kucing, mengurung kucing dan tidak diberi makan. Ini hadis juga sangat populer. Kemudian tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh memudaratkan orang lain. Juga ini usul fiqh dijelaskan di sini ya, kaidah usul fiqhiyahnya ada beberapa di sini. Kemudian memperhatikan ya. Memperhatikan ini bagaimana pendapat ulama-ulama yang lain tentang kelestarian satwa ini, tentang penghormatan kita kepada binatang-binatang. Misalnya dikatakan di sini dari Ibnu Battal dalam hadis tentang perintah berbuat kasih sayang terhadap dorongan untuk memberikan rahmat bagi seluruh makhluk, termasuk di dalamnya orang mukmin dan orang kafir, hewan ternak yang dimiliki dan yang tidak dimiliki. Jadi jangan diganggu tuh, orang kafir jangan diganggu juga ya, karena mereka apalagi berada di daerah mukmin itu
umat Islam harus menjamin keselamatannya. Ya, sama dengan kita menghormati binatang-binatang satwa-satwa ciptaan Allah. Orang kafir juga ciptaan Allah. Jadi harus tahu juga kita. Karena itu memang istidrat dari Allah. Kemudian Imam As-Sarbaini dalam kitab Mughni Al-Muhtaj menjelaskan tentang keharusan memberikan perlindungan terhadap satwa yang terancam dan larangan untuk memusnahkannya. Ya. Adapun hewan yang memiliki ruh wajib untuk melindunginya apabila ada yang hendak memusnahkannya sepanjang tidak ada kekhawatiran atas dirinya karena mulianya ruh. Jadi makhluk yang punya ruh itu harus dihormati. Jadi bahkan seandainya ada seorang yang dengan pemunahan yang diharamkan, seorang pemilik hewan kemudian memunahkan hewan miliknya, walaupun dia punya dia gitu, misalnya dia mau matikan kuda atau sapi dengan aniaya ya, kita harus menegur. Nah, walaupun punya dia hak dia. Itu ada tuh di Facebook tuh ya, kemarin ada yang ngasih apa itu air keras ke kucing atau ke anjing. Nah itu nggak boleh karena itu menyiksa makhluk ya. Pemunahan yang diharamkan. Maka orang yang melihat tadi wajib memberikan perlindungannya. Itu kita harus menegur, jangan menganiaya binatang. Haram memunahkan hewan yang dimuliakan karena adanya larangan menyembelih hewan kecuali untuk tujuan konsumsi. Ya. Jadi kalau kita ingin berburu hanya untuk lucu-lucuan gitu, hanya untuk sport, olahraga dan sebagainya, itu nggak boleh. Apalagi dilepas lalu ditembak. Ada yang menarik di sini banyak sekali ini dari para fuqaha ya, dari para fuqaha mengenai larangan pemusnahan hewan. Tapi ini yang sangat penting yang saya perlu garis bawahi, ini dari Ijuddin Abdus Salam ya, ini abad ke-13, beliau faqih. Di dalam kitab Qawaidul Ahkam itu menjelaskan hak-hak satwa ya di sisi manusia. Nah, kita tahu zaman khalifah ini satwa ini juga sudah punya undang-undang ternyata, karena kan di fikih ini sudah dijelaskan di Qawaidul Ahkam. Ini Ijuddin Abdus Salam ya mengatakan di antara hak yang menjadi tanggung jawab manusia adalah satu, menjamin kesediaan nafkah yang layak untuknya sekalipun lumpuh atau sakit dan sekiranya dia tidak dapat dimanfaatkan. Jadi kalau Anda piara binatang sampai dia meninggal, kalau dia nggak bisa berfungsi lagi, misalnya kuda sudah tua atau sapi, kalau Anda tidak mau potong, dia harus tetap diberi makan. Ya, walaupun dia lumpuh. Kalau misalnya kuda, ada yang tidak mau makan kudanya karena dia kasihan. Tapi dia kuda itu tidak lagi bisa menarik gerobak atau karena kasihan. Itu berikan haknya, nafkah yang layak, sekalipun lumpuh. Itu menurut Ijuddin Abdus Salam ya. Ini faqih. Kemudian tidak memberikan beban di luar kemampuannya. Nah, ini ada hadis yang lain diriwayatkan seorang sahabat memberikan memuati keledainya atau untanya dengan muatan yang berlebihan. Lalu ditegur oleh Rasulullah, tidak boleh memberikan beban di luar kemampuannya. Ini ada yang seperti itu ya, ini karena kita ingin bahwa hak-hak binatang itu menjadi tanggung jawab manusia juga diperhatikan. Kemudian yang ketiga, tidak menyatukannya dengan hewan yang membahayakan dirinya. Ya, tidak menyatukannya. Misalnya, apakah itu dengan hewan lain atau sesama jenis? Kadang-kadang itu ya, kalau binatang itu kita taruh, ya apalagi jantan sama jantan, dia berantem itu. Jadi harus dipisahkan kalau kita mempunyai binatang. Burung juga begitu, kalau dia sama jantan, dia teritorial.
bahkan jantan dan betina juga seperti itu ya. Kalau bukan musim kawin dan bukan pasangannya, dia tetap berkelahi. Nah, ini yang kita harus tahu juga, membahayakan dirinya atau dengan hewan yang sejenis maupun tidak sejenis tadi. Ini Izzuddin Abdul Salam. Kemudian serta mengumpulkan antara pejantan dan betinanya pada guna melanggengkan keturunan. Jadi pada saat musim kawin ya, nah ini kalau miara binatang menurut hukum Islam syariat itu, kalau saat musim kawin dia harus dikawinkan. Itu hak binatang ya. Hakul bahaim wa hakul alal insan. Jadi hak daripada tanggung jawab satwa dan tanggung jawab manusia. Nah, sekarang kalau piara burung di pesantren, sampaikan Pak Kiainya kalau memang burungnya jantan, harus carikan betinanya. Kalau itu burung rangka, minta izin dengan Balai Taman Nasional. Saya laporkan, saya punya burung yang dilarang, tapi saya mau piara. Piara sepasang. Nah, masalahnya ketika dia bukan pasangannya, berkelahi dulu tuh. Dan kalau kandangnya kurang baik, bisa menyiksa. Nah, kalau dengan demikian, daripada nanti menjadi aduan di akhirat, mending dilepaskan saja. Lepaskan ke Taman Nasional. Dari pesantren At-Tohariyah, mau melepaskan burung. Nanti diliput sama berita dari TV PPI UNAS. Ya, bahwa pesantren At-Tohariyah berbaik hati untuk melepaskan burung-burung langka yang dimiliki pesantren, karena ternyata selama ini semua burung-burung yang dimiliki At-Tohariyah adalah betina semua, tidak ada jantannya. Dan para santri At-Tohariyah tidak bertanggung jawab untuk mengawinkan karena tidak tahu musim kawinnya. Dicari-cari jantannya tidak ada, penghulunya juga tidak ada. Jadi zaman khalifah ini jangan cuma ngawal gemar berbicara mengenai khilafah saja ya. Zaman khalifah itu binatang-binatang itu kalau dipelihara oleh seseorang, maka yang menjadi walinya ya, menjadi wali itu ya. Yang menjadi wali adalah Anda yang memelihara itu. Ya kan? Nah, ini santri-santri udah nggak tahu walinya, nggak tahu ini jangan-jangan burung-burung tuh tiap hari berkicaunya itu ngomel-ngomel aja dia, bukan tasbih itu. Ya, ngomel-ngomel, ini mana betina katanya saya harus kawin. Ya. Atau mana jantan saya harus mempunyai anak. Ini tadi ini nih, ya, serta mengumpulkan antara jantan dan betina dan melanggengkan keturunannya. Gitu. Ya kalau tidak ya kembalikan dia ke alam. Suruh dia cari pasangannya. Anda batal jadi wali. Anda batal jadi wali karena di pesantren tidak ada wali yang dapat mencarikan pasangannya. Ya. Jadi ini menariknya, Izzuddin Abdul Salam itu faqih abad ke-13 zaman Sultan Abbasiyah. Jadi lengkap ajaran Islam itu ya. Nah, kalaupun seperti ini, mestinya umat Islam memelihara burung, memelihara binatang itu bertanggung jawab dan tidak akan terjadi kepunahan. Ini masalahnya ketika pasangannya tidak ada, terus diambil di alam. Sekarang burung kacamata, burung penyerbuk pun diambil. Nggak tahu dia tidak bisa berkicau juga. Nggak tahu apa tujuannya, dijual di pasar burung. Ini karena ekonomi. Orang hobi-hobi saja. Nah, ini kita harus masif mendakwahkan tentang ini. Tolong sampaikan. Kemarin saya kasih juga khutbahnya. Dan ini bisa menjadi khutbah pada Anda sekalian nanti bulan minggu ini khutbah Jumatnya mengenai ini ya. Mengenai fatwa satwa langka ini.
Juga di pesantren nanti sudah ada poster. Kalau kurang posternya bisa minta nanti sama Mas Taufik. Mas Taufik kirim kami poster setiap asrama. Ada poster tentang fatwa MUI tentang pelestarian satwa langka. Nanti kami kirim ke Banten. Ya. Silakan aja minta. Jadi, nah, singkat cerita ini MUI kemudian menetapkan fatwa tentang pelestarian satwa langka. Jadi ada nas Quran, nas hadis, usul fikih, kemudian pendapat para ulama. Melihat itu kemudian menetapkan ada ketentuan hukum syariatnya. Jadi bahwa setiap makhluk di sini memiliki hak untuk melangsungkan kehidupan dan didayagunakan untuk kepentingan kemaslahatan manusia. Ya. Kemudian ini yang tegasnya itu di sini ayat 6 ini. Ya, pasal 6 ayat 6. Membunuh, menyakiti, menganiaya, memburu atau melakukan tindakan yang mengancam kepunahan satwa hukumnya haram. Nah, mengancam kepunahan tadi memelihara termasuk di dalamnya tanpa ada pasangan ya. Haram hukumnya. Kecuali dengan alasan syar'i seperti melindungi manusia. Bagaimana kalau harimau datang ke pemukiman penduduk? Itu ada prosedurnya ya. Ada prosedurnya. Anda tentu tahu harimau itu karena dilindungi oleh negara tidak boleh kita keroyokan kemudian kita bunuh. Ada prosedurnya. Kalau dia memang ada di perkampungan ya kemungkinan memang tidak ada makanan di luar. Terus biasanya kalau di Sumatera itu sapi, kambing segala itu keluyuran di jalan, diambil ya, dia sangka mangsanya. Orang juga kadang-kadang lewat karena dia lihat bokongnya ya. Jadi binatang itu biasanya ngelihat bokong manusia itu di belakang, bagian belakang kita ini. Terekam dari belakang. Makanya ada kalau di India, di Bangladesh, di Sri Lanka itu ketika mau masuk hutan dia pasang topeng. Karena binatang itu ketika melihat manusia dia takut, tetap takut dia. Berhadapan dengan manusia itu takut. Ya. Muka manusia dia tahu, dia akan lari kalau kita tatap. Ya. Tapi kalau dia melihat di sini dia salah sangka melihat bokong kita nih dikira itu kan binatang gitu. Ya, jadi kita jadi strateginya adalah pasang topeng. Di Sumatera itu orang pasang topeng, nah, sehingga kelihatan ya, topengnya itu muka manusia. Lalu melakukan pemburuan, yang pasal ke-7, melakukan perburuan dan perdagangan ilegal satwa hukumnya haram. Jadi yang di list tadi punya Mas Edi, listnya ada. Saya pernah juga kami kasih di buku yang hijau itu kemarin yang jadi paket ini ya, ada ya. Di dalam ini ada list. Di dalam ini ada list satwa langka yang dilindungi. Ini peraturan Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan nomor P92 SP92 2018. Ini udah ada di sini. Oke, saya kira itu saja. Udah, terima kasih banyak. Nanti saya udah kasih, tolong disampaikan juga ini kepada masyarakat supaya kita menjadi ini menjadi satu amalia atau ibadah kita yang baik dan menjadi sumbangan kita untuk pelestarian alam dan lingkungan dan untuk menjaga makhluk-makhluk Allah yang berada berdampingan dengan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 20. Ya, terima kasih pada Dr. Farudin Mangunjaya yang sudah memaparkan materi terkait fatwa MUI nomor 4 tahun 2014. Mungkin ada sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Mungkin ada teman-teman Bapak sudah juhur sih. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya, mungkin satu pertanyaan mungkin. Ada? Bisa memberikan tanda di layar atau bisa dibuka unmute? Boleh? Silakan dari Ponpes atau Haria. Ada yang bertanya? Silakan.
Atau silakan Ustadz Abdul Ghafur. Baik, silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Langsung saja. Ini saya sangat tertarik sekali, hanya mungkin adalah terlambat untuk bergabung di PLH-nya saja. Dengan ini saya ikut dua kali pertemuan mungkin Pak ya. Setelah di Anyar saya gagal ikut ke hotelnya langsung, tapi saya ikut meeting Zoom-nya. Ini ada beberapa buku, Pak Ustadz, alhamdulillah ini saya dapat kiriman juga. Ketika saya baca-baca ini sangat luar biasa sekali isinya. Hanya ini bukan apa bentuk pertanyaan sebetulnya ya. Atau boleh juga lah dikatakan pertanyaan. Ini hanya mengajukan saja apakah ini teh sudah masuk ke kurikulum madrasah, mungkin terutama kan ini adalah sasarannya pondok pesantren ya. Berarti kan ada kaitannya dengan madrasah. Sudah masuk kurikulum atau mungkin bagus juga ini untuk isian daripada perpustakaan pondok pesantren. Artinya kalau hanya satu buku ini berarti hanya ustadznya saja yang baca. Nah, kalau sekiranya banyak kiriman bukunya kan semua santri itu yang tadi dikatakan oleh Pak Ustadz Edi itu dari 9.000 santri saja rasanya mampu untuk membacanya begitu. Yang pertama adalah mungkin adalah apakah sudah masuk ke kurikulum? Yang kenapa harus dimasukkan ke dalam kurikulum? Ini bagus sekali ini. Anak-anak zaman sekarang jarang sekali masuk ke perpustakaan, Pak Ustadz. Betulan. Di sini saja di sekolah jarang sekali masuk ke perpustakaan. Paling cari-cari hanya ya komik-komik ataupun apalah. Ini jarang sekali mereka dapatkan. Jadi harapan saya masukkan ke kurikulum bagaimanapun caranya. Lalu yang keduanya tolong diperbanyak lagi Pak Ustadz ini buku, kebetulan editor dan penulisnya juga Pak Ustadz di sini ada beserta dengan kawan-kawannya. Sangat bagus sekali Pak Ustadz, sangat bagus sekali. Itu saja mungkin Pak Ustadz untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan bisa dijawab oleh Pak Farudin atau Pak Edi Hendras mungkin. Oke, mungkin saya ringkas saja ya dari Bang Abdul Ghafur tadi tentang perkembangan PLH di pondok pesantren ya, karena saya tidak bukan ahli agama gitu ya. Dulu waktu saya keliling-keliling dari pondok ke pondok segala macam ke sekolah-sekolah, modal saya hanya hanya surat Ar-Rum ayat 41 gitu. Telah nampak tanda-tanda kerusakan di muka bumi akibat ulah manusia. Itu aja sih. Kemudian saya jembrengkan, wah kerusakan di laut, di darat, udara segala macam. Akhirnya banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang itu. Jadi saya sudah beberapa kali silaturahmi ke pondok-pondok untuk menyampaikan hal-hal itu dari tahun 2000-an gitu ya. Kemudian Pak Ustadz Rudi waktu di CIA menggagas fikih lingkungan gitu kan. Terus kemudian ke sekarang itu banyak fikih-fikih tentang sampah, tentang segala macam, banyak fikih. Karena semacam itu menjadi modal dari tahun 2000-an itu untuk memasuki PLH ke pondok-pondok pesantren. Sudah punya modal gitu. Nah, semacam itulah yang sangat menarik. Jadi artinya pendapat Abang tadi juga menarik juga ya. Kalau setiap pondok cuma dikasih satu, lecek dong. Ya pengalaman saya di pondok di Mandaling Natal itu ada 9.000 santri, belum pondok pesantren di Paiton, belum di beberapa daerah, bahkan juga ada pondok pesantren yang sudah mendapatkan itu Kalpataru juga, itu tahun 80-an itu saya berkunjung ke sana, itu di Kalimantan Timur ada pondok pesantren yang benar-benar melestarikan alam dan lingkungan. Ya mungkin itu aja. Barangkali nanti bisa diskusi lewat grup segala macam. Saya banyak buku-buku juga gitu. Dan juga pernah misalnya di tempat-tempat teman-teman ada sesuatu alam yang indah yang bagus. Kami menggagas tentang wisata religi tapi tentang alam gitu kan.
Nanti teman-teman pondok ini yang menjelaskan, oh ini alamnya bagus, menurut ini segala macam gitu. Nah, semacam itu ya, nanti bisa karena ini waktunya sudah memasuki waktu lohor. Itu kira-kira nanti bisa disambung lah, insya Allah. Selama Hayat masih di Kamedung Badan, insya Allah saya akan membantu semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Mas Edi. Mas Kang Gapur, mudah-mudahan ya tadi ide tentang kurikulum itu sebenarnya memang bagus. Kita juga berupaya untuk mengintegrasikan itu, memulai dari hal-hal seperti ini ya, karena ini kan masih terlalu jauh buat kita untuk sampai kepada kurikulum. Karena kalau kurikulum itu kita harus berbicara dengan Kementerian Agama. Dan ini kan harus pakai birokrasi. Nah, kita nanti akan program tentang eko pesantren, tetapi ini merupakan suplemen saja sebenarnya. Ya, secara voluntary, secara sukarela, pesantren bisa mengajarkan itu, misalnya Badal Ustadz, Pak Kiai. Makanya beberapa kiai juga kami sudah sampaikan. Beliau secara sukarela menyampaikan juga kepada para santrinya, dan karena ini sebenarnya tambahan saja, esensinya sebenarnya sudah ada. Lalu di dalam Al-Quran dan hadis sudah ada, tapi penajaman itu mengkontekskan itu, menghubungkan antara praktisnya dengan teorinya gitu ya. Nah itu buku itu. Jadi misalnya Ujung Kulon kita punya satwa-satwa yang dilindungi, dan kita juga bekerja sama dengan Ustadz, ada Ustadz yang sudah kita perkaya juga pengetahuannya di Ujung Kulon, di Sumur terutama, sehingga pada saat bulan Ramadan itu beliau juga sekarang sudah mulai mendakwahkan fatwa-fatwa ini. Ini kan cara pendekatan dari hati ke pikiran manusia. Karena secara hukum sebenarnya sudah, tapi banyak orang tidak mengerti apakah itu ada kaitannya dengan agama. Ada. Jadi inilah sebenarnya yang kita ingin sampaikan juga kepada Ustadz. Silahkan saja buku-buku itu ada PDF-nya Ustadz. Nanti Ustadz Taufik yang akan menyampaikan. Ada juga videonya, ada video, ada poster. Dan sekarang kan orang pakai ini, pakai Android. Anak-anak santri juga kalau tidak dikasih buku juga dia nggak mau baca. Ada video pendek. Nanti Taufik bisa men-share linknya itu, video-video pendek, kasih langsung ke santri, langsung sebarkan ke WhatsApp grup, ya. Mengenai itu ada Kiai Sulaiman itu 5 menit, 7 menit mengenai fatwa, dan kasih juga fatwanya. Udah mereka akan baca itu, insya Allah. Sekarang ini kalau terlalu panjang juga film tidak bisa. Langsung dipindah halaman lagi, ya kan? Paling 3 menit, 2 menit. Begitu juga kita sudah posting juga di beberapa sosial media, Facebook dan sebagainya, itu semua udah kita sampaikan. Jadi nanti kita sudah buka semua itu free, gratis, buku-buku juga gratis, cuman kita tidak punya kemampuan untuk mencetak. Misalnya kalau mencetak sendiri kami berikan hak untuk mencetak. Tapi kalau beratus-ratus kami tidak mempunyai pendanaan untuk itu, tapi PDF-nya boleh ambil, download saja, unduh, ada itu nanti besok, nanti Taufik akan memberikan sharing di grup ya. Jadi kami berkeupayaan itu saja yang bisa diberikan untuk sekarang ini, dan mudah-mudahan terus nyambung insya Allah ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas penjelasannya dari Pak Edi Hendras dan Pak Farudin. Berhubung sudah waktu zuhur, izin mungkin sebelum mengakhiri acara bisa dibuka dulu semua yang video-videonya. Kita mau foto bersama dulu mungkin ya. Ada Ustadz Bambang, Ustadz Saiful Bahri, mohon izin bisa dibuka dulu videonya biar kita bisa berfoto. Ada Ustadz Sony. Ada Ustadz Sony. Lagi pada ke masjid tuh. Izin ya, siap. 1, 2, 3. Pakai tangan mungkin ada
gerakan tangan gitu, mungkin lebih biar 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih atas kehadiran Ustadz, Ustazah, guru-guru semua. Mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini menjadi sebuah kebaikan dan berkelanjutan insya Allah. Amin. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillah. Subhanakallah. Baik. Ya, mungkin sekian dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasihan. Jazakallah khair. Dapatkan pulsa. Yang hadir akan insya Allah untuk pulsa nanti akan dikirim insya Allah. Kirim. Tapi kalau yang hadir berempat tidak semuanya, cuman tetap satu HP aja. Tapi ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Sony di Bandung. Lagi masih di Bogor. Belum pulang.